Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah yang semoga kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita di pelajaran Durusul Lughah di jilid 1 ini alhamdulillah sudah sampai pada Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran yang ke-4. Sebelum kita masuk ke kitab di Ad-Darsur Rabi', kita akan mempelajari sebagian kaidah yang ada di dalamnya dan kosakata yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita akan mempelajari huruf jar, ya, huruf jar. Apa itu huruf jar? Ya, ini definisi ya sederhana ya untuk pemula. Huruf jar adalah huruf yang membuat lafaz setelahnya menjadi kasrah. Huruf jar diantaranya adalah fi, yang artinya di dalam atau pada. Kemudian termasuk huruf jar juga ala, yang artinya di atas. Min artinya dari. Ila artinya ke. Ya, ini di antara huruf jar 4. Fi, ala, min, ila. Contoh penggunaan huruf jar. Ya, asal bahasa Arab, ya, kata dalam bahasa Arab, lafaz dalam bahasa Arab itu diantaranya ya, dia apabila tidak ada alif lam maka dhammah tanwin. Ya, dhammah tanwin. Jika ada alif lamnya, dhammah, tidak ada tanwinnya. Jadi asal bahasa Arab itu dhammah, baik dhammah tanwin atau dhammah saja. Nah, jika ada yang mempengaruhinya, dia akan menjadi berharokat lain. Seperti yang mempengaruhi adalah huruf jar. Tadi disebutkan huruf jar adalah huruf yang membuat lafaz setelahnya menjadi kasroh. Lihat, baitun, akhir dari huruf ini dhammah tanwin. Al-baitu dhammah karena ada alif lam, tidak tanwin ya. Ketika kemasukan fi, ya, maka dia yang tadinya dhammah tanwin jadi kasroh tanwin. Fi baitin, ya, di dalam rumah. Kalau ada alif lamnya, maka ada fi, hanya kasroh saja, tidak perlu tanwin. Fil baiti, di dalam rumah. Asalnya baitun, kemasukan ala baitin, di atas rumah. Kenapa tanwin? Karena tidak ada alif lamnya. Ya, tanwin itu an, in, un. Ya, an, in, un. Dhammah tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin ya. Ini huruf jar ini yang mengkasrohkan lafaz setelahnya. Alal baiti, ya, di atas rumah. Min baitin, dari rumah. Minal baiti, dari rumah. Ila baitin, ke rumah. Ilal baiti, ke rumah. Ini kaidah yang pertama, huruf jar. Ya, huruf jar diantaranya fi, ala, min, ila. Kemudian huruf jar itu mempengaruhi lafaz setelahnya menjadi berharokat kasroh saja jika ada alif lamnya, atau menjadi kasroh tanwin jika tidak ada alif lamnya, ya, pada akhir atau huruf terakhir dari kata tersebut. Kemudian kaidah yang berikutnya, ya, nanti di pelajaran keempat ini di dalamnya ada kaidah, ya, setiap nama laki-laki itu bertanwin. Khalidun, khalidun, lihat dhammah tanwinnya, khalidun. Juga
Sa'idun. Ya, nama laki-laki bertanwin. Sedangkan nama wanita atau nama perempuan tidak bertanwin. Ruqayyatu, Maryamu. Ini tidak bertanwin. Ya, jadi nama laki-laki bertanwin, nama perempuan tidak bertanwin. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kita akan mempelajari muzakkar jenis laki-laki dan muannas jenis perempuan. Kita bahas dulu muzakkar jenis laki-laki. Muzakkar ini istilah dalam bahasa Arab ya. Kita harus paham istilah ini dan kita harus hafal istilah ini. Muzakkar jenis laki-laki yaitu nama laki-laki. Ya, muzakkar itu diantaranya nama laki-laki. Yasirun Khalidun, ini muzakkar. Ya, bukan muannas. Ya, ini muzakkar bukan muannas. Kemudian termasuk muzakkar adalah lafaz yang akhirnya tidak ada. Lihat, tidak ada tak marbutoh. Ya, lafaz yang akhirnya tidak ada tak marbutohnya. Tak marbutoh itu huruf ta yang bulat ya. Kitabun, kalau kita perhatikan di akhirnya tidak ada tak marbutoh, maka dia adalah muzakkar jenis laki-laki. Maktabun juga di akhirnya tidak ada tak marbutoh, maka dia adalah muzakkar jenis laki-laki. Kitabun artinya kitab, maktabun artinya meja. Ya, perhatikan kata ganti untuk muzakkar adalah huwa. Ya, kata ganti untuk muzakkar adalah huwa. Huwa itu artinya dia. Tapi digunakan, ini kata ganti ini digunakan untuk muzakkar, tidak muannas. Contohnya dalam kalimat aina Muhammadun. Ya, di mana Muhammad? Kita tanya di mana Muhammad, pasti jawabannya dia, ya, dia. Maka kita pakai huwa karena Muhammadun itu muzakkar. Maka kita pakai huwa. Huwa fil baiti. Dia di dalam rumah. Ya, huwa fil baiti, dia di dalam rumah. Karena Muhammadun yang ditanya dan dia adalah jenis muzakkar. Kenapa? Karena dia nama laki-laki. Ya, maka kata gantinya huwa. Ya, dia. Ainal kitabu, di mana kitab? Ya, al-kitabu jenis muzakkar pula. Kenapa? Karena dia lafaz yang akhirnya tidak ada tak marbutoh. Ya, maka kata gantinya juga huwa. Ya, huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Di mana kitab? Dia di atas meja. Ya, jadi muzakkar itu nama laki-laki ya, dan lafaz yang akhirnya tidak ada tak marbutoh. Al-kitabu tidak ada tak marbutohnya, maka dia muzakkar, kata gantinya huwa. Berbeda dengan muannas yang akan kita pelajari. Perhatikan, muannas jenis perempuan. Ya, muannas jenis perempuan. Jadi ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar jenis laki-laki, muannas jenis perempuan. Di antara muannas adalah nama perempuan Ruqayyatu, Zainabu. Ya, Ruqayyah, Zainab ini nama perempuan. Kemudian termasuk muannas adalah lafaz yang akhirnya ada tak marbutoh. Ya, lafaz yang akhirnya ada tak marbutoh. Contohnya sa'atun. Di akhirnya ada tak marbutohnya. Apa arti sa'atun? Artinya jam. Mil'aqatun juga lafaz yang diakhiri tak marbutoh, maka dia muannas juga. Apa arti mil'aqatun? Sendok. Kita perhatikan, kata ganti untuk muannas adalah hiya. Hiya dan huwa yang tadi sebelumnya artinya sama-sama dia. Namun hiya ini digunakan sebagai kata ganti untuk muannas yang jenis perempuan. Contoh penggunaan, aina Ruqayyatu, di mana Ruqayyah? Hiya fil baiti. Dia di dalam rumah. Ya, kenapa tidak pakai huwa? Karena huwa untuk muzakkar, sedangkan hiya untuk muannas jenis perempuan.
Karena Ruqayyah ini nama perempuan. Diganti dengan kata ganti adalah hiya, tidak boleh pakai huwa. Kemudian aina sa'atu, di mana jam? Ya, jam as-sa'atu di akhir lafaznya ada tak marbutah. Berarti dia juga muannats. Kata gantinya tidak boleh huwa, tapi hiya. Ya, aina sa'atu, di mana jam? Hiya 'alal maktabi. Dia di atas meja. Ya, kenapa di sini al-baiti tidak al-baitu? Karena ada huruf jar. Asalnya al-baitu bahasa Arab, ya kan? Kalau tidak ada yang mempengaruhinya, tetapi di sini ada yang mempengaruhi, yaitu huruf jar. Ingat huruf jar tadi kita sudah pelajari bahwa huruf jar adalah huruf yang mempengaruhi membuat kasrah lafaz setelahnya. Fil baiti, di dalam rumah. Alal maktabi juga sama. Asalnya al-maktabu, karena kemasukan huruf jar jadi alal maktabi. Kita lanjut ke berikutnya. Ya, ada kosakata yang akan kita pelajari di pelajaran yang keempat ini, yang harus kita hafal. Al-kalimatul jadidatu, kosakata yang baru. Al-madrasatu, sekolah. Al-madrasatu, sekolah. Jika alif lamnya dihilangkan, maka tanwinnya kembali madrasatun. Ini pelajaran sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Al-faslu, kelas. Jika alif lamnya dihilangkan, faslun. Al-hammamu, kamar mandi. Jika alif lamnya dihilangkan, hammamun. Tanwinnya kembali. Al-mirhadu, toilet. Jika alif lamnya dihilangkan, mirhadun. Al-matbakhu, dapur. Jika alif lamnya dihilangkan, matbakhun. Al-ghurfatu, kamar atau ruangan. Jika alif lamnya dihilangkan, tanwinnya kembali ghurfatun. Al-jami'atu, kampus atau universitas. Jika alif lamnya dihilangkan, jami'atun, tanwin, ya. Jadi alif lam dan tanwin itu tidak akan pernah bersatu. Jika ada alif lam, maka tanwinnya hilang. Jika alif lamnya hilang, maka tanwinnya kembali. Itu kaidah yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. As-suqu, pasar. Jika alif lamnya dihilangkan, suqun. Al-yabanu, Jepang. As-sinu, Cina. Al-hindu, India. Al-filipinu, Filipina. Al-mudiru, kepala sekolah. Ya, kalau di sekolah al-mudiru, kepala sekolah. Kalau di pesantren, al-mudiru, kepala pesantren. Kalau di perusahaan, al-mudiru adalah direktur. Ya, kalau di universitas, al-mudiru adalah rektor. Kemudian dhahaba, pergi, kharaja, keluar. Nah, dua ini adalah fi'il madhi yang insya Allah kita akan pelajari di pelajaran-pelajaran yang akan datang. Kita masuk ke ad-darsur rabi'u, pelajaran yang keempat. Ad-darsur rabi'u, pelajaran yang keempat. Lihat, asal bahasa Arab itu akhirnya berharokat dhammah, al-baitu. Ketika kemasukan fil baiti, di dalam rumah. Ya, fi artinya di dalam, fil baiti, di dalam rumah. Al-masjidu, masjid. Kemasukan fi, asalnya dhammah jadi kasrah. Fil masjidi, di dalam masjid. Al-maktabu, meja. Kemasukan huruf jar ala, yaitu di atas. Alal maktabi, di atas meja. As-sariru, dipan. Ya, asalnya dhammah. Kemudian kemasukan huruf jar ala. Alas sariri, di atas divan. Di atas dipan. Aina Muhammadun. Ya, kenapa Muhammadun tanwin? Ingat pelajarannya tadi di awal bahwa nama laki-laki berharokat tanwin. Aina Muhammadun, di mana Muhammad?
Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Kenapa pakai huwa? Karena huwa ini kata ganti untuk mudzakkar. Muhammadun mudzakkar. Karena nama laki-laki. Ingat pelajaran sebelumnya. Ya, kemudian al-ghurfati, tidak al-ghurfatu. Kenapa tidak dhammah? Karena ada huruf jar. Ya, aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Ya, al-ghurfati kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Ya, Yasir, Yasirun. Kenapa tanwin? Karena nama laki-laki. Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Huwa, kenapa tidak pakai hiya kata gantinya? Karena Yasirun nama laki-laki, dia jenis mudzakkar. Fil hammami, asalnya al-hammamu. Kenapa dia kasroh? Karena ada huruf jar yaitu fi. Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Ya. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu. Nah, di sini Aminatu tidak tanwin. Kenapa? Pelajaran sebelumnya yaitu karena nama perempuan dan dia jenis muannats. Karena dia nama perempuan ya. Maaf, karena dia nama perempuan maka tidak boleh tanwin. Nama perempuan tidak boleh tanwin, nama laki-laki tanwin. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbahi, dia di dalam dapur. Kenapa tidak pakai huwa seperti di atas? Kita pakai hiya karena hiya untuk kata ganti Aminah. Aminah jenis mudzakkar apa muannats? Ternyata jenis muannats karena nama perempuan, khusus perempuan. Berarti dia kata gantinya adalah hiya. Hiya fil matbahi, dia di dalam dapur. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbahi, dia di dalam dapur. Kita lanjutkan. Wa ainal kitabu. Ainal kitabu, di mana kitab? Lihat al-kitabu. Kenapa tidak tanwin? Karena ada alif lam. Ya, karena ada alif lam. Kitab di sini kita perhatikan mudzakkar apa muannats? Ternyata dia mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutah. Ya, ainal kitabu, dan di mana kitab? Di mana kitab? Kata gantinya huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja. Pakai huwa kata gantinya, tidak pakai hiya karena dia kata ganti untuk muzakkar. 'Alal maktabi, asalnya al maktabu karena kemasukan huruf jar ala jadi kasrah. Huwa 'alal maktabi, dia di atas meja. Kita ulang. Ainal kitabu, di mana kitab? Huwa 'alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam? Ya. Lihat, as-sa'atu muzakkar apa muannats? Ternyata muannats. Apa alasannya? Karena ada tak marbutah di akhirnya. Makanya kata gantinya hiya. Ya, wa aina sa'atu, dan di mana jam? Hiya 'alas sariri. Dia di atas dipan. Di atas dipan. Ya, hiya 'alas sariri, dia di atas dipan. As-sariru asalnya, kenapa dia jadi kasroh? Karena ada huruf jar ala. Ya. Kita lanjutkan. Tamarinu, latihan-latihan. Mufradnya atau tunggalnya satu latihan adalah tamrinun. Sedangkan pluralnya, jamaknya, kalau dalam bahasa Arab jamaknya yaitu pluralnya atau ya, yaitu tamarinu, latihan-latihan. Ajib, jawablah. Anil as'ilati, an dari al-as'ilati, pertanyaan-pertanyaan, al-atiyati yang berikut. Ajib, jawablah. Anil as'ilatil atiyati, dari pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Ya, pertanyaan ini jawabannya sesuai dengan apa yang ada di teks yang atas.
Pertanyaan pertama, ainal kitabu? Di mana kitab? Jawabannya, huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Aina Muhammadu atau Muhammadun? Tanwin atau tidak? Tanwin. Kenapa? Karena nama laki-laki. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Aina sa'atu? Di mana jam? Aina sa'atu? Di mana jam? Jawabannya, hiya 'alas sariri. Dia di atas dipan. Kita ulang. Aina sa'atu? Di mana jam? Hiya 'alas sariri. Dia di atas dipan. Kenapa kata gantinya pakai hiya, tidak pakai huwa? Karena kata ganti untuk muannas. As-sa'atu muannas. Apa alasannya dia muannas? Karena ada tak marbutoh. Muannas itu jenis perempuan. Aina yasirun? Aina yasirun? Di mana Yasir? Jawabannya, huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Kita ulang. Aina yasirun? Huwa fil hammami. Di mana Yasir? Dia di dalam kamar mandi. Aina Aminatu? Ya, kenapa dia tidak dibaca tanwin? Karena nama perempuan. Nama laki-laki pakai tanwin akhirnya, sedangkan nama perempuan tidak pakai tanwin, sesuai dengan pelajaran di awal. Aina Aminatu? Di mana Aminah? Jawabannya, hiya fil matbakhi. Dia di dalam dapur. Kita ulang. Aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Di mana Aminah? Dia di dalam dapur. Aminatu fil ghurfati? Apakah Aminah di dalam kamar? Ya, di dalam kamar. Di sini apakah? Yang jawabannya kalau sesuai maka jawabannya na'am, ya. Jika tidak sesuai jawabannya la atau tidak. Aminatu fil ghurfati? Apakah Aminah di dalam kamar? Kita lihat yang di dalam kamar di sini adalah Muhammad. Ya, berarti Aminah di mana? Di dapur. Ya. Kita ulang lagi. Aminatu fil ghurfati? Apakah Aminah di dalam kamar? Jawabannya tentu la. Hiya fil matbakhi. Tidak, dia di dalam kamar. Aminatu fil ghurfati? Ya, apakah Aminah di dalam kamar? La, hiya fil matbakhi. Tidak, dia di dalam dapur. Maaf ya, salah. Al-matbakhi atau al-matbakhu itu dapur. Ya, hiya fil matbakhi, dia di dalam dapur. Jadi Aminah di dapur. Sekarang kita lanjutkan. Ayasirun fil matbakhi? Apakah Yasir di dalam dapur? Kita lihat. Yasir ternyata ada di kamar mandi, bukan di dapur. Berarti ayasirun fil matbakhi? Apakah Yasir di dalam dapur? La, huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Yasir di dalam kamar mandi. Ya. Ayasirun fil matbakhi? Apakah Yasir di dalam dapur? La, huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Man fil ghurfati? Ini kata tanya man untuk yang berakal. Siapa? Ya, siapa? Man fil ghurfati? Siapa di dalam kamar? Kita lihat. Muhammad. Muhammadun fil ghurfati. Muhammad di dalam kamar. Kita ulang. Man fil ghurfati? Siapa di dalam kamar? Muhammadun fil ghurfati. Muhammad di dalam kamar.
Waman fil hammami. Waman fil hammami. Dan siapa di dalam kamar mandi. Siapa yang ada di kamar mandi? Yaitu Yasir. Yasirun fil hammami. Yasir di dalam kamar mandi. Kita ulang. Waman fil hammami. Dan siapa di dalam kamar mandi? Yasirun fil hammami. Yasir di dalam kamar mandi. Kemudian ada kata tanya baru, madza, artinya sama seperti ma, artinya apa. Ya berarti di sini menanyakan benda mati. Madza 'alal maktabi? Madza 'alal maktabi? Apa yang ada di atas, apa di atas meja? Ya, apa yang ada di atas meja. Apa yang ada di atas meja? Ternyata al-kitabu 'alal maktabi. Kitab di atas meja. Kita ulang. Madza 'alal maktabi? Apa di atas meja? Al-kitabu 'alal maktabi. Kitab di atas meja. Madza 'alas sariri? Apa di atas dipan? Kita lihat, ternyata as-sa'atu, jam yang ada di atas dipan. As-sa'atu 'alas sariri. Jam di atas dipan. Kita ulang. Madza 'alas sariri? As-sa'atu 'alas sariri. Apa yang ada di atas dipan? Jam ada di atas dipan. Kita lanjut ke latihan yang kedua. Iqra, bacalah. Waktub, dan tulislah. Ma'a, serta. Dhabti, berikan harokat. Awakhiri, di akhir-akhir. Al-kalimati, kata-kata. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah serta berikan harokat di akhir-akhir kata. Kita baca al-madrasatu, sekolah. Ya, lihat harokat akhirnya dhamma. Al-madrasatu, sekolah. Kemasukan fil madrasati, di dalam sekolah. Kenapa jadi kasroh harokatnya? Karena ada fil madrasati, di dalam sekolah. Fil baiti, di dalam rumah. Kenapa kasroh al baiti? Karena ada huruf jar. Ya, huruf jar. Kemudian al baitu, ya karena tidak ada huruf jarnya, asal bahasa Arab itu dhamma. Al baitu, rumah. Al ghurfatu, kamar. Al-hammamu, kamar mandi. Fil matbakhi, ya di dalam dapur. Ya, karena al-matbakhi kenapa kasroh? Karena ada huruf jar sebelumnya yaitu ini ya, huruf jar. Kalau tidak ada huruf jarnya al-matbakhu, ya. Al-maktabu, meja. Alal maktabi, di atas meja. Alal kursiyi, di atas kursi. As-sariru, dipan. Alal kitabi, di atas kitab. Fil masjidi, di dalam masjid. Iqra, bacalah. Waktub, dan tulislah. Iqra, waktub, bacalah dan tulislah. Ya, ikhwati fillah, ya. Antum semua tulis ini, ya, pelajaran ini di buku tulis supaya antum bisa menulis bahasa Arab, juga sekalian murojaah serta menghafal kosakata dengan cara menulis. Kita lanjutkan. At-talibu fil jami'ati, siswa di dalam universitas atau di dalam kampus. Ya, kita sudah pelajari al-jami'atu adalah kampus atau universitas. At-talibu fil jami'ati, siswa di dalam kampus. Al-jami'ati, kenapa kasroh? Karena ada huruf jar. Jika tidak ada huruf jarnya, al-jami'atu dhammah.
Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki di dalam masjid. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki di dalam masjid. Aina tajiru. Di mana pedagang? Huwa fid dukkani. Dia di dalam toko. Ad-dukkanu artinya toko. Kenapa di sini kasroh? Karena ada huruf jar yaitu fi. Ya, kenapa pakai kata ganti huwa? Karena at-tajiru itu lafaz yang tidak ada tak marbutohnya, berarti dia mudzakkar. Maka mudzakkar kata gantinya adalah huwa. Aina tajiru huwa fid dukkani. Di mana pedagang? Dia di dalam toko. Al-qalamu 'alal maktabi. Pena di atas meja. Al-qalamu 'alal maktabi. Pena di atas meja. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Di mana Zainab? Dia di dalam kamar. Zainabu kenapa tidak tanwin? Karena nama perempuan. Nama perempuan tidak boleh tanwin, nama laki-laki tanwin akhirnya. Aina Zainabu? Ya. Kemudian kata gantinya kenapa pakai hiya, tidak seperti di atas pakai huwa? Karena hiya itu kata ganti untuk muannas dan Zainab ini nama khusus perempuan, maka dia muannas. Kata gantinya hiya. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Di mana Zainab? Dia di dalam kamar. Ainal waraqu? Di mana kertas? Ya, al waraqu pakai alif lam itu kertas. Ya, kalau alif lamnya dihilangkan waraqun, ya kertas. Ainal waraqu? Di mana kertas? Huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja. Kenapa kata gantinya pakai huwa? Karena al waraqu adalah lafaz mudzakkar yang tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Di mana kertas? Dia di atas meja. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Di mana guru? Dia di dalam kelas. Lihat kata ganti huwa untuk mudzakkar al mudarrisu karena al mudarrisu tidak ada tak marbutohnya. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Di mana guru? Dia di dalam kelas. Aina Yasirun? Di mana Yasir? Kenapa tanwin Yasirun? Dibacanya karena nama laki-laki. Aina Yasirun? Di mana Yasir? Huwa fil mirhadi. Dia di dalam toilet. Aina Yasirun? Di mana Yasir? Huwa fil mirhadi. Dia di dalam toilet. Jadi al-mirhadu itu toilet. Kenapa di sini kasro al? Karena ada huruf jar fil mirhadi. Kita lanjutkan. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu matahari, wa dan al-qamaru bulan, matahari dan bulan, fi di dalam, as-samai langit. Ya, as-samau asalnya langit ya kan? Kemudian ada huruf jar jadi fis samai. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan di dalam langit. Ya. Man fil fasli? Siapa di dalam kelas? Man fil fasli. Kenapa fasli tidak faslu? Karena ada huruf jar. Man fil fasli. Siapa di dalam kelas? Perhatikan. Yang sebelah kanan nama laki-laki, yang sebelah kiri nama perempuan. Muhammadun bertanwin, Khalidun bertanwin, Hamidun bertanwin, Yasirun bertanwin, Ammarun bertanwin, Sa'idun bertanwin, Aliyun bertanwin, Abbasun bertanwin. Ya. Sedangkan nama perempuan yang sebelah kiri ini tidak bertanwin. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nama laki-laki yang sebelah kanan bertanwin akhirnya,
Nama perempuan yang sebelah kiri tidak bertanwin. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah, ma'a, serta, dhabti, berikan harokat, awakhiri, di akhir-akhir, al-kalimati, kata-kata. Iqra, waktub, ma'a, dhabti, awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah serta berikan harokat di akhir-akhir kata-kata. Hamidun, ya, Hamid. Kenapa tanwin? Karena nama laki-laki. Zainabu, Zainab. Kenapa tidak tanwin? Karena nama perempuan. Aminatu. Kenapa tidak tanwin? Karena nama perempuan. Ammarun, Ammar, ya, Ammarun. Kenapa tanwin? Karena nama laki-laki. Sa'idun. Kenapa tanwin? Karena nama laki-laki. Fatimatu. Kenapa tidak tanwin? Karena nama perempuan. Maryamu. Kenapa tidak tanwin? Karena nama perempuan. Aliyun. Ya. Kenapa tanwin? Karena nama laki-laki. Khalidun. Kenapa tanwin? Karena nama laki-laki. Abbasun. Kenapa tanwin? Karena nama laki-laki. Aisyatu. Kenapa tidak tanwin? Karena nama perempuan. Muhammadun. Kenapa tanwin? Karena nama laki-laki. Sofiyatu. Kenapa tidak tanwin? Karena nama perempuan. Khadijatu. Kenapa tidak tanwin? Karena nama perempuan. Kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Sekarang kita mempelajari huruf jar, min, dan ila. Yang sebelumnya kita mempelajari huruf jar fi dan ala. Fi artinya di dalam, ala di atas. Sekarang kita mempelajari min, ya, dari, ini huruf jar juga. Ila juga, ke, ya, ini huruf jar juga. Asalnya di sini kenapa fathah min? Asalnya min sukun, ya. Kenapa fathah? Karena bertemu dua sukun, ketemu alif lam jadi fathah. Minal. Asalnya min al baiti. Namun dalam bahasa Arab tidak boleh atau tidak sulit untuk membaca ketemunya dua sukun, maka diberikan harokat minal, ya. Al baitu, rumah. Minal baiti, di dalam rumah. Al masjidu, masjid. Ilal masjidi, ke masjid. Kenapa al masjidi kasroh? Karena ada huruf jar, asalnya al masjidu, seperti ini. Ada percakapan antara al mudarrisu, siapa al mudarrisu? Al mudarrisu adalah guru, dan Muhammadun, ya, Muhammadun ini, ya, tanwin. Kenapa? Karena nama laki-laki. Al mudarrisu, guru, dan Muhammad sedang bercakap. Kata guru, al mudarrisu, min aina anta? Min, dari mana? Ya, min aina, dari mana? Min aina anta, dari mana engkau? Ya, anta, kamu, ya kan? Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal yabani. Saya dari Jepang. Asalnya al-yabanu, Jepang. Ya, dhammah. Ada min, jadi minal yabani. Ya, kenapa nunnya jadi fathah? Padahal min harokatnya asalnya sukun, karena ketemu dua sukun. Karena bertemu alif lam, maka dia berharokat. Ana minal yabani, saya dari Jepang. Al-mudarrisu, kata guru, wa min aina ammarun, dan dari mana Ammar? Huwa minassini, dia dari Cina. Ya, asalnya as-sinu. Kenapa dia jadi kasroh? Karena ada huruf jar min. Kenapa kata gantinya huwa? Karena Ammarun mudzakkar, nama laki-laki, ya. Wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Huwa minassini, dia dari Cina. Kata guru al-mudarrisu, ya, al-mudarrisu, kata guru, wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India. Asalnya al-Hindu, karena ada huruf jar, jadi kasroh. Huwa minal Hindi, dia dari India. Aina Abbasun, di mana Abbas? Khoroja, keluar. Aina dhahaba, kemana dia pergi? Aina dhahaba, kemana dia pergi? Dhahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah. Al-mudiru asalnya dhammah, karena ada huruf jar ila, maka jadi ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliyun,
dan kemana perginya Ali? Dhahaba ilal mirhadi, dia pergi ke toilet. Kita ulang percakapan Al-Mudarris, seorang guru, dan Muhammad. Mungkin Muhammad ini muridnya ya. Min aina anta, dari mana engkau? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Wa minas Sini, dia dari Cina. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India. Aina Abbasun, di mana Abbas? Kharaja, keluar. Aina dhahaba, kemana dia pergi? Ya, dhahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliyun, dan kemana perginya Ali? Dhahaba ilal mirhadi, dia pergi ke toilet. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ada latihan di sini. Tamarinu, latihan-latihan. Ya, tunggalnya tamrinun, satu latihan. Jamaknya, pluralnya tamarinu, latihan-latihan. Ajib, jawablah. An, dari al-as'ilati, pertanyaan-pertanyaan, al-atiyati yang berikut. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita jawab pertanyaan ini sesuai dengan teks yang ada di halaman 24 sebelumnya. Kita lihat. Min aina anta, min aina anta, dari mana kamu? Jawabannya, ana minal Yabani, saya dari Jepang. Kita ulang. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. A, ada dua A-nya, berarti yang pertama untuk kata tanya apakah ya. A anta minal Filipini, a anta minal Filipini, apakah engkau dari Filipina? Ya, asalnya al-Filipinu dhammah, karena ada huruf jar jadi kasrah. A anta minal Filipini, apakah kamu dari Filipina? Jawabannya tentu bukan kan? La, ana minal Yabani, bukan, saya dari Jepang. A anta minal Filipini? La, a anta minal Filipini, apakah engkau dari Filipina? La, ana minal Yabani, bukan, saya dari Jepang. Man minas Sini, man artinya siapa ya? Man minas Sini, siapa dari Cina? Siapa yang dari Cina? Ternyata Ammarun, ya, Ammarun minas Sini, Ammar dari Cina. Kita ulang. Man minas Sini, siapa dari Cina? Ammarun minas Sini, Ammar dari Cina. Min aina Hamidun, min aina Hamidun, min artinya dari, aina mana, Hamidun, Hamid. Min aina Hamidun, dari mana Hamid? Kita lihat. Huwa minal Hindi, dia dari India. Kita ulang. Min aina Hamidun, dari mana Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India. Aina dhahaba Abbasun, aina dhahaba Abbasun, kemana perginya Abbas? Tadi kita lihat Abbas perginya ke, dia keluar, keluarnya pergi kemana? Ke kepala sekolah. Dhahaba Abbasun ilal mudiri, dhahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah. Kita ulang. Aina dhahaba Abbasun, kemana perginya Abbas? Dhahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah. A, dhahaba Aliyun ilal mudiri, A artinya apakah? Dhahaba pergi, Aliyun Ali, ila al mudiri ke kepala sekolah. Adhahaba Aliyun ilal mudiri, apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Jawabannya, Ali perginya ternyata di sini perginya dhahaba ilal mirhadi, dia pergi ke toilet. Berarti jawabannya kalau A, la,
Tidak. Dhahaba ilal mirhadi. Tidak, dia pergi ke toilet. Kita ulang. Adhahaba Aliun ilal mudiri. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? La. Dhahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke toilet. Kita lanjutkan pelajaran latihan berikutnya. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah, ma'a, serta, dhabti, berikan harokat, awakhiri, di akhir-akhir, al-kalimati, kata-kata. Iqra, waktub, ma'a, dhabti, awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah serta berikan harokat di akhir-akhir kata-kata. Al-ghurfatu, kamar. Ya, dhammah kenapa? Karena tidak ada huruf jar sebelumnya. Berbeda dengan min ketika kemasukan huruf jar. Minal ghurfati, ya kasroh karena ada huruf jar. Minal ghurfati, dari kamar. Minal hammami, dari kamar mandi. Minal hammami, dari kamar mandi. Al-mirhadu, toilet. Al-mirhadu, toilet. Ilal mirhadi, ke toilet. Al-yabanu, al-yabanu, Jepang. Al-filibinu, Filipina. Al-filibinu, Filipina. Minal hindi, dari Hindia. Minal hindi, dari India. Ilas sini, ke Cina. Ilas sini, ke Cina. Kalau tidak ada huruf jarnya, as-sinu, Cina ya. As-sinu dhammah. Tapi karena ada huruf jar, ilas sini, ke Cina. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah. Iqra, waktub, bacalah, dan tulislah. Min aina Fatimatu, dari mana Fatimah? Fatimah kenapa tidak tanwin? Karena nama perempuan. Min aina Fatimatu, dari mana Fatimah? Hiya minal hindi, dia dari India. Kenapa pakai hiya kata gantinya? Karena Fatimah nama khusus perempuan, berarti dia muannats. Dia muannats. Ya, min aina Fatimatu, dari mana Fatimah? Hiya minal hindi, dia dari India. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharajal mudarrisu, guru telah keluar, minal fasli, dari kelas. Kenapa al-fasli kasroh? Karena ada huruf jar min. Minal fasli, dari kelas. Wa dhahaba, dan dia pergi, ilal mudiri, ke kepala sekolah. Al-mudiri kenapa kasroh? Karena ada huruf jar, ila. Ya. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Guru telah keluar dari kelas dan dia pergi ke kepala sekolah. Dhahabat tajiru ilad dukkani. Pedagang, dhahabat tajiru, pedagang telah pergi, ilad dukkani, ke toko. Asalnya ad-dukkanu dhammah. Kenapa di situ jadi kasroh? Karena ada huruf jar, yaitu ila. Huruf jar mengkasrohkan lafaz setelahnya. Dhahabat tajiru ila dukkani. Pedagang pergi ke toko. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Kharaja Hamidun, Hamid telah keluar. Ya, kharaja Hamidun, Hamid telah keluar, minal ghurfati, dari kamar. Kenapa al-ghurfati jadi kasroh? Karena ada huruf jar. Wa dhahaba ilal hammami, dan dia pergi ke kamar mandi. Al-hammami kenapa kasroh? Karena ada ila. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Hamid telah keluar dari kamar dan dia pergi ke kamar mandi. Ya, al-hammami, kamar mandi. Kita lanjutkan. Man kharaja minal fasli, siapa yang telah keluar, yang keluar dari kelas. Man, siapa, kharaja, keluar, min, dari al-fasli, kelas. Kenapa al-fasli jadi kasroh? Karena ada huruf jar min. Ya, sedangkan man bukan huruf jar. Man itu adalah kata tanya siapa. Ya, beda harokat, beda arti ya.
Man kharaja minal fasli, siapa keluar dari kelas. Yang keenam, kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Kharaja talibu, siswa telah keluar, minal madrasati, dari sekolah. Ingat, madrasah itu sekolah ya. Minal madrasati, dari sekolah. Asalnya al madrasatu dhammah. Kenapa dia kasroh? Karena ada huruf jar min. Wa dhahaba, dan dia pergi, ila suqi, ke pasar ya. As-suqu asalnya dhammah. Kenapa dia jadi kasroh? Karena ada huruf jar yaitu ila. Huruf jar mengkasrohkan lafaz setelahnya. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Siswa telah keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Ya, Khadijatu, ya kenapa tidak tanwin? Karena nama perempuan. Sedangkan yang di sini Khalidun, kenapa tanwin? Karena nama laki-laki. Khadijatu minas sini. Minas sini asalnya asinu dhammah. Kenapa dia jadi kasroh? Karena ada huruf jar. Ya, dari Cina. Wa Khalidun, dan Khalid minal yabani. Kenapa al yabani jadi kasroh? Karena ada huruf jar. Asalnya al-yabanu dhammah. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Letakkan. Fil faraghi, pada tempat yang kosong. Fima, pada yang. Yali, berikut. Harfa jarrin, huruf jar. Munasiban, yang sesuai. Fil faraghi fima yali harfa jarrin munasiban. Letakkan pada tempat yang kosong, pada yang berikut, huruf jar yang sesuai. Di sini ada huruf jar min, dari ila ke fi di dalam, ala di atas. Letakkan sesuai dengan yang cocok dari kalimat di bawah ini. Al-kitabu alal maktabi. Ternyata ala yang cocok. Al-kitabu alal maktabi. Kitab di atas meja. At-talibu fil fasli. Siswa di dalam kelas. Ternyata yang cocok adalah huruf fi ya. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Ya, Hamid telah pergi ke universitas atau kampus. Ya, ternyata yang cocok ila. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid telah pergi ke universitas. Kharajal mudiru minal madrasati. Kepala sekolah keluar dari sekolah. Yang cocok huruf min. Ya, kharaja al-mudiru, kharajal mudiru minal madrasati. Kepala sekolah keluar dari sekolah. Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Dhahaba Muhammadun ilas sini minas sini ilal yabani. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Kita ulang dari nomor 1. Al-kitabu alal maktabi. Kitab di atas meja. At-talibu fil fasli. Siswa di dalam kelas. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid pergi ke universitas. Kharajal mudiru al-jami'ati itu bisa universitas, bisa kampus ya. Kharajal mudiru minal madrasati. Kepala sekolah keluar dari sekolah. Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru, sebenarnya ini di awal sudah kita terjemahkan. Tapi tidak mengapa untuk menghafal, mengulang kembali, memurojaah ya, supaya kita hafal, kita ingat. Perhatikan, ikutin anak dan terjemahkan.
Al-madrasatu, sekolah. Al-faslu, kelas. Al-hammamu, kamar mandi. Al-mirhadu, toilet. Al-matbakhu, dapur. Al-ghurfatu, kamar atau ruangan. Al-jami'atu, universitas atau kampus. As-suqu, pasar. Al-yabanu, Jepang. As-sinu, Cina. Al-hindu, India. Al-filipinu, Filipina. Al-mudiru, kepala sekolah. Dhahaba, pergi. Kharaja, keluar. Ya, fi di dalam, ala di atas, min dari, ila ke, min hurufil jari termasuk huruf jar. Jadi huruf jar, huruf yang mengkasrohkan lafaz setelahnya. Jadi kalau ikhwah baca Al-Quran, ya ada fi, ala, min, dan ila, ini setelahnya ya pasti dia kasroh ya. Atau istilahnya sebenarnya majrur, tapi untuk pemula tidak mengapa kita istilahkan kasroh ya, kasroh. Jadi setelah huruf jar ini ya lafaz setelahnya kasroh. Barakallahu fikum.